Sobat Syariah, kita sekarang sudah masuk segmen 3. Nah, berarti ini pertanyaan dari netizen nih, Ustaz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Izin dibacain ya, Ustaz ya. Silakan. Jadi pertanyaan pertama, Ustaz izin bertanya. Yang saya ketahui, jin kori atau jin leluhur sudah ada dari kita lahir hingga wafat nanti. Selain itu, jin kori juga kerap diidentikan jin jahat karena selalu mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan. Sementara kalau khodam adalah jin pembantu yang setia mendampingi, melindungi, dan menjaga pemiliknya. Lantas, jika pemiliknya bisa berkomunikasi dengan khodamnya dan meminta bantuan untuk perkara yang diperbolehkan, apakah itu boleh, Ustaz? Ya, bismillah. Ada perkataan ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan meminta bantuan kepada jin sebenarnya boleh, tapi dalam perkara mubah. Mubah tuh urusan yang boleh, nggak ada hubungan sama ibadah. Contohnya apa, Ustaz? Ya, contohnya Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh jin ifrit untuk memindahkan istana Bilqis, istana Ratu Balqis. Itu kan perkara mubah. Antum misalnya supaya nggak kena macet, tolong anterin saya dong mau ke MNC. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Selama khodam itu tidak mengarahkan kepada sesuatu yang merusak akidah kita dan tidak membuat kita bergantung kepada dia, itu nggak apa-apa. Bukan jadi ibaratnya bisa karena si khodam tadi berarti. Iya, bisa bukan karena si khodam tadi. Itu pun semua terjadi atas izin Allah. Kita harus tetap meyakini bahwa kita ini orang beriman. Tidak mungkin jin bisa tunduk kepada Sulaiman kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin khodam yang dikatakan melayani kita, kalau memang ada yang mengatakan dia mempunyai khodam, tanpa izin Allah. Nah, supaya akidahnya tidak rusak. Ya, intinya kita ini ingin tetap terjaga akidah kita dengan baik. Nah, jadi itu untuk perkara yang mubah, itu tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan. Tapi selain itu tidak berarti, Ustaz? Ya, selain itu tidak boleh. Oke, Ustaz lanjut ya, Ustaz ya. Ustaz, saya pernah membaca artikel katanya kalau tidak sengaja kegigit lidah sendiri, hal itu adalah pertanda atau petunjuk dari khodam untuk memperingati pemiliknya tentang bahaya ancaman yang akan muncul dari orang terdekat yang berniat jahat. Apakah benar khodam juga bisa menjadi sebagai pembawa pesan atau peringatan, Ustaz? Ya, kalau saya karena saya tidak bermain dengan khodam ya. Ya, selama ini yang memberi pesan peringatan saya itu kalau ndak istri ya WA. Iya benar. Ya. Jadi kalau khodamnya punya Instagram, punya WA mungkin bisa juga mengingatkan. Ya. Ntar di ping. Jadi sebenarnya Instagram itu khodam kita juga. WA khodam kita juga. Ya, kalau diartikan secara bahasa kan membantu, melayani. Ini secara harfiah bener ya? Iya, karena sebab WA saya bisa komunikasi dengan seseorang, ya, sehingga bisa membantu, memudahkan. Pekerjaan kita itu juga khodam. Karena membantu untuk bisa menggerakkan ekonomi keluarga. Pasangan kita itu juga khodam, ya, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, mengurus anak. Jadi sebenarnya semua itu sudah memiliki khodam. Cuman manusia yang aneh lebih suka mencari khodam yang gaib daripada yang zahir, yang sudah jelas ada. Maka untuk tadi lidah tergigit, saya kira itu perbuatan tatoyur. Tatoyur itu perbuatan yang dikatakan khurafat ya. Khurafat itu seolah-olah jadi ini bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan kesialan dari sebab sesuatu yang terjadi. Misalnya keinjek batu, ketiban cicak, terus kegigit lagi makan. Kan koneknya langsung kemana tuh? Wah, ada yang ngomongin nih. Mata bergerak-gerak. Nah, itu kan koneknya ke sana. Nah, termasuk tadi digigit lidah. Berarti ini khodamnya ingin memberi kabar ada kejadian yang nah, kalau kita percaya itu yang namanya syirik, haram. Karena datangnya keburukan kebaikan nggak ada kecuali dari Allah. Nggak ada. Saya pernah menyampaikan mungkin di forum Syariat juga ya.
bahwa Umar bin Khattab pernah berbicara kepada Hajar Aswad. Umar memang suka ngobrol sama Hajar Aswad, sama perutnya suka bicara Umar. Kata Umar, anta hajarum bil jannah. Hajar Aswad, kamu itu batu dari surga. Fa innaka la tadur wa la tanfa. Tapi kamu tidak bisa mendatangkan madorot dan tidak bisa memberikan manfaat. Bayangkan, dari surga tapi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madorot. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, laula ani raaitu Rasul yuqabilu kama qabaltulak. Kalau aku tidak lihat Nabi datang menciummu, aku tidak datang kepadamu dan menciummu. Itu batu dari Hajar Aswad, bayangkan. Ya, apalagi ini tidak jelas. Mungkin khodamnya batu dari Blok M. Ya, khodamnya batu dari Kebon Jeruk. Ya, lebih tidak ada manfaatnya lagi. Makanya yang jadi masalah adalah apakah tawakal kita ke khodam ini atau kita tetap meyakini keburukan, kebaikan datang dari Allah. Mungkin khodamnya mau makan gultik ya. Nah, Ustaz, lanjut ya, Ustaz ya. Ini khodamnya sariawan itu. Karena kegigit lidah. Ya. Nah, Ustaz, saya memiliki seorang tante yang sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rutin, bahkan dia juga sudah menunaikan rukun Islam kelima, itu haji. Namun sayangnya tante saya masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Beberapa kali dia masih terlihat menyiapkan sesajen berisi bermacam-macam makanan. Apakah menyediakan sesajen sudah termasuk perbuatan syirik juga, Ustaz? Iya, menyediakan sesajen ini persis perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dulu, dia tahu Allah yang menciptakan. Kalau ditanya yang menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah, menciptakan dirinya Allah. Tapi dia beribadah melalui perantara dia sembelih unta, sembelih sapi, sembelih domba. Ini dipersembahkan untuk Allah. Jadi wasilah menyembah Allah itu melalui binatang sembelihan. Nah, itu syirik sama sajen. Jadi sajen itu kalau ditanya, saya juga nyembah Allah di perantara. Nah, ada yang bahkan sajen itu ya diletakkan di pohon-pohon besar gitu kan. Nah, jadi sekaligus dia menuhankan pohon itu, dikeramatkan dengan cara diberikan sajen. Begitu sajennya habis, dia senang. Wah, jinnya doyan. Ini saya pernah dulu cerita dulu waktu di pesantren saya itu lingkungannya orang-orang kampung. Jadi satu lingkungan dengan orang kampung di Jawa Timur. Itu jadi kelas saya itu pas dekat pohon besar. Itu setiap pagi ada sajen. Wah, itu santri seneng banget. Kita sarapan gratis ya. Ada ditulis tuh iseng besok ayam bakar, besok ayam goreng. Wah, jinnya minta ayam bakar, besok bener ada. Nah, itulah di prank dia sama sajennya sendiri. Nah, makanya santri kan nggak percaya, senang aja makan. Alhamdulillah, ada saja dimakan. Tapi itu waktu makan nggak apa-apa kan, Zat? Nggak apa-apa, itu halal. Mubazir dong makanan. Jadi itu namanya luqotoh. Kita menemukan, antum temu makanan nggak apa-apa dimakan, kecuali barang yang memang yang bukan makanan ya, simpan dulu, sampaikan. Kalau makanan mubazir, makan aja. Jadi aman tuh, Sat, gitu. Aman. Nah, apa namanya, Sat? Kan kita negara yang kental dengan budaya leluhur ya, Sat. Iya. Namanya budaya itu mungkin agak menyimpang lah bisa begitu. Itu kita harus gimana, Sat? Ya, ada adat, ada syariat. Ya, ini selalu ada di lingkungan kita. Ya, ada adat, ada syariat. Nah, adat itu sebenarnya tidak dilarang. Bahkan Nabi, ketika Nabi berdakwah, kata Allah, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Ya, diantaranya adat juga, masuk ke sana adat. Makanya Wali Songo itu dakwahnya dulu kan pakai wayang. Karena memang adatnya begitu. Sebenarnya tidak salah dengan adat. Tapi kalau adat itu keluar dari syariat, itu yang tidak boleh. Jadi kita tidak dilarang untuk beradat, berbudaya. Misalnya batik, budaya Indonesia. Gamis, budaya Timur Tengah. Nah, apakah dilarang sholat pakai batik? Enggak. Nggak apa-apa. Karena batiknya masih menutup aurat. Yang tidak boleh, kalau sholat pakai batik, batiknya kurang bahan. Dipakai sholat. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena budayanya batik memang, tapi melanggar aturan syariat menutup aurat. Nah, jadi sebenarnya budaya apa, Pak? Misal orang Betawi. Orang Betawi kalau nikah,
bawa roti buaya. Itu adat atau syariat? Adat. Itu adat. Tapi kalau gara-gara adat sampai ndak nikah, itu ndak boleh. Karena nikah itu syariat. Kalau ditanya adat, filosofinya ada. Mereka punya filosofi. Kenapa Anda nikah dengan roti buaya? Mereka jawabannya buaya itu melambangkan kesetiaan, Ustadz. Ya, mereka punya filosofi enggak apa-apa selama tidak ke darat. Ya. Kalau ke darat beda. Nah, saat kita istirahat sejenak karena habisnya ada pertanyaan dari kru, maka jangan kemana-mana, tetap di Share It. Coba Share It di rumah. Nah, sekarang kita udah di segmen 4, berarti pertanyaan dari kru. Ustadz, udah siap, Ustadz? Bismillah, siap. Oke. Ini krunya jujur ya, pertanyaannya siapa? Nggak usah malu-malu. Nih, Ustadz, saya baca nih, Ustadz ya. Ustadz, saya punya tetangga yang ngaku punya khodam yang selalu mengingatkan dia untuk sholat. Dekat kayak tetangganya. Apakah semua khodam itu jin muslim yang bisa mengajak pada kebaikan, Ustadz? Pertanyaan siapa? Gimana, Ustadz? Ya, punya khodam nih, Ustadz. Sebenarnya kita semua punya khodam ya, ngingetin sholat. Itu muadzin. Kalau udah masuk adzan sholat itu khodam melayani kita, para muadzin itu. Nah, kalau dia bergantung kepada khodam, yang dia katakan dia punya khodam, nilai ibadahnya rusak. Artinya gini, kalau khodamnya tidak mengingatkan, dia tidak sholat. Jadi tergantungan ya, Ustadz ya? Ya, jadi ketergantungan, jadi candu sama khodamnya. Ya, makanya ini yang rusak tuh ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan yang punya khodam merasa punya khodam, jangan menjadikan khodam itu jalan isti'anah, jalan minta tolong. Ya, hukumnya haram. Walaupun tadi ada ulama yang membolehkan untuk perkara mubah. Tapi untuk sholat itu bukan perkara mubah, itu perkara wajib, perkara ibadah. Mungkin tetangganya muadzin masjid ya? Bukan, motor muadzin masjid kan. Jadi kita juga semua punya khodam sama. Ya. Secara harfiah tapi ya. Secara harfiah kita khodam kita muadzin. Oke. Lanjut ya, Ustadz ya. Silakan. Ustadz, sampai sekarang calon suami saya, ini nggak mungkin laki-laki yang nanya nih ya. Tolong. Tak kunjung kelihatan hilalnya. Jangan nanya ke MUI. Dikata sedang isbat. Apa mungkin karena khodam saya menghalangi jodoh saya, Ustadz? Nah, ini siapa nih? Ini nggak mungkin cowok nih pertanyaannya nih. Nih, jangan nanya ke Kemenak. Buka sidang isbat. Nah, itu gimana, Ustadz? Ya, ini kalau dia punya khodam dan dikatakan khodamnya menghalangi jodoh, ya buat apa dia punya khodam? Khodam itu kan melayani, membantu, mempermudah. Mungkin ini khodamnya jomblo juga. Jadi, biar gak jealous. Jadi jodohnya diambil alih sama khodamnya ini. Khodamnya insecure ya? Khodamnya anxiety. Ya, berarti kalau dapat jodoh, dua. Apa? Ya, manusia dan jin. Yang jin buat khodamnya. Sekalian. Makanya khodamnya tuh laki-laki atau perempuan. Coba dicek. Ya Allah, kasihan. Ya Allah, pertanyaan apa? Ustadz, tebel amat. Nih, Ustadz, lanjut ya, Ustadz ya. Ini kayak bisa 1 jam sendiri, Ustadz, jawabannya, Ustadz. Ustadz, jadi waktu itu saya lagi galau-galaunya masalah percintaan. Kayak mau nambah pasangan nih kayaknya. Saya iseng datang ke pembaca tarot. Tarot tuh yang kartu ya? Bandar kartu capsa kayaknya. Di situ dia menyarankan saya untuk mencurahkan perasaan saya pada wanita yang sedang saya sukai. Kok tidak efisien sekali tarot ya? Pada hari Sabtu pukul 7 malam, tanpa pikir panjang, saya pun langsung mengikuti petunjuk tersebut. Hasilnya malah mengecewakan, Ustadz. Ternyata sebelum hari Sabtu, wanita yang saya sukai udah duluan dilamar orang. Makan lu. Jadi gimana tuh, Ustadz? Ya, ini segera taubat ya. Taubat kepada Allah. Karena betul sholatnya udah diterima. 40 hari, 40 malam. Kemudian, bahkan dia sudah mengikuti. Bukan hanya bertanya, dia mengikuti. Artinya dia, kata Nabi, fakot kafar. Dia sudah keluar dari syariat Nabi SAW. Dia bisa dikatakan kafir berarti, Ustaz? Ya, dia kafir. Ya, karena dia mempercayai sesuatu yang diingkari oleh
oleh kita umat Islam. Jadi taubat nasuha sungguh-sungguh, kemudian tinggalkan perkara-perkara itu. Kalau dia punya kenalan nomor WA-nya tadi, yang punya kartu tadi, di unfollow, di blok, dihapus, ya. Jadi supaya tidak teringat lagi dan tidak punya hajat untuk bertanya lagi ke depannya. Kayaknya punya Taro tuh suka main itu tepuk nyamuk kayaknya. Ini ada yang mau nanya lagi nggak, soalnya abis? Ada yang mau nanya langsung? Ada yang mau nanya langsung? Udah habis nih. Ada yang mau nanya langsung? Habis. Udah habis. Ada yang mau nanya langsung? Apa tuh? Boleh. Goceng ya? Ada influencer gitu Pak Ustadz, terkait mandi garam. Katanya itu garamnya khusus garam ruqyah. Tadi sempat di-mention juga kan sama Pak Ustadz. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak Ustadz kalau kayak gitu tuh? Apakah bakal mengubah aura kita lebih baik? Ya, setahu saya, dengan keterbatasan ilmu, mandi garam itu lengket ya. Ya, asin saya akan lengket ya. Dan asin ya. Ya, jadi saya kira ya kalau mandi dengan air yang bersih lah, air yang bersih, benar-benar bisa membersihkan badan kita. Ya, Allah a'lam, saya kurang memahami tujuannya apa. Kalau untuk penyakit badan, ya misalnya memang ada penyakit khusus yang disembuhkan dengan garam, saya kira tidak ada masalah. Itu untuk ikhtiar menyembuhkan penyakit badan. Misalnya dia punya penyakit gula, supaya gulanya nggak ketinggian, garamnya diperbanyak. Ya, misal, ya, nah, itu tidak ada masalah. Atau kalau kurang gula, mandi di pabrik gula, silahkan. Tapi kalau tujuannya untuk yang aneh-aneh, mancing rezeki, mendapatkan jodoh, supaya bisa mendapatkan kekayaan, nah, ritual-ritual yang keluar daripada syariat itu haram. Nah, lihat tujuannya apa dia mandi garam itu. Ya, jadi itu. Mungkin mak bapaknya bandar garam ya, kebanyakan daripada basi. Ya. Nah, alhamdulillah ketemu nih Ustaz, ke kubur. Nah, lanjut ya. Ini boleh ngaku siapa yang nanya. Ustaz, biasanya ibu hamil sering mengaitkan gunting lipat dan rempahan bangle apa? Bilangnya tuh yang suka di sini kayak bawang putih gitu loh. Tapi kayak kunyit gitu. Iya, kayak gitu deh. Kayak dagang pasar. Oh, oke. Bangle untuk menjaga bayi dari jin. Apa? Oh, untuk menjaga bayi dari jin, apakah itu termasuk kodam, Ustaz? Nggak percaya. Itu lebih ke tatoyur. Tatoyur. Ya, dia percaya kalau gunting itu bisa menjaga dari kesialan. Kalau nggak bawa gunting sial. Nah, sebenarnya kalau secara logikanya harusnya jangan gunting kecil kalau mau aman, gunting rumput. Itu gunting rumput kan gede. Nah, itu lebih bisa menjaga itu. Sangat. Ya, jadi enggak logis. Ya, itu khurafat, itu perbuatan yang menyekutukan Allah. Tapi itu beneran ada ya? Ada, banyak. Sampai hari ini masih ada. Kok saya tidak tahu? Nah, guntingnya lumayan buat di rumah. Ustaz, nih ada lagi nih Ustaz, kayak panjang juga nih Ustaz. Ustaz, yang saya tahu menyimpan benda pusaka seperti keris, pedang, logam mulia. Logam mulia membuat mahar tuh. Batu akik itu dilarang dalam Islam. Tapi nyimpan cincin yang sudah kita siapkan untuk calon istri termasuk syirik nggak Ustaz? Kira-kira Ustaz bisa bantu saya cariin calon ya? Dikata Ustaz ini bandar jodoh. Ini siapa? Ini nanya pasti cowok nih, nggak mungkin cewek. Ini jomblo udah desperate. Gimana nih Ustaz? Nyimpen cincin buat persiapan nikah. Iya. Bagus, nggak apa-apa. Bagus ya? Jadi kalau memang serius, saya ada akhwat yang memang mencari ikhwan. Oh, tani, nang. Berani nggak? Biasanya langsung Saat ini terakhir Ustaz, sebelum kita closing. Ustaz, kalau kita mengetahui ada teman yang mempunyai khodam, sebaiknya kita tegur atau biarin aja Ustaz? Amalan apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari khodam? Ini siapa yang nanya? Alfi. Kayak Alfi banyak banget, kayak dosa banget hidupnya. Nah, Ustaz, gimana Ustaz? Terus gimana Ustaz? Ya, kalau ada teman punya khodam, ya selama khodam itu tidak membuat teman kita bergantung kepada khodam, dia masih normal,
Mungkin dia menggunakan khodam hanya dalam perkara mubah. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya, silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia dikendalikan oleh khodam, dia membuat ritual-ritual baru, ritual yang aneh, dan kita tahu, sampaikan, antum ini sudah keluar dari jalan yang lurus ini. Balik, sudah, jangan urus khodam lagi. Nah, itu kalau memang kita tahu. Nah, kemudian apalagi tadi yang kedua? Pertanyaannya? Diingetin atau nggak usah? Ya, tadi tergantung ya. Ingatkan kalau memang itu merusak. Tapi kalau nggak merusak ya nggak apa-apa. Tadi ada satu ujungnya kalau nggak salah, coba. Nah, mana tadi ke? Tadi apa ya? Ujungnya, Bi? Ujungnya apa? Apakah harus? Bukan. Jodoh semangat lu. Subhanallah, salam salam. Ujungnya apa ya? Kok hilang? Seingat saya itu dosa kan kalau kita. Amalan apa yang bisa terhindar dari khodam? Amalan apa yang bisa terhindar dari khodam? Lakukan rukun Islam, apa yang Allah perintahkan, tawakal kepada Allah, fahami bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Rob itu menciptakan, memelihara, menjaga, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, semuanya itu adalah Rob. Jadi kalau sudah memahami dan mengenal Allah itu adalah sebaik-baik Rob, jadi kita tidak butuh lagi bantuan makhluk yang lain, karena Allah yang maha segala-galanya. Nah itu fahami, itu kuatkan itu. Ustaz, jazakallah khair atas waktu dan ilmu ini. Satu bahasa yang menarik. Semoga yang di rumah tidak lagi percaya sama khodam, balik khodamnya ayam geprek, ayam goreng, dan ayam-ayam lainnya. Jika sobat muslim ada pertanyaan, bisa langsung aja DM Instagram kami @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.